semua, perkenalkan nama aku Apriska Venesia Nepal, biasa dipanggil Ica. Aku dari Prodi PGST kelas 2024M dengan NPM 241035556. Baik, di sini saya akan bacakan materi pada bab 3 tentang penggunaan tanda baca. Pada penggunaan tanda baca ini, saya akan membacakan materi tentang penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, buku, majalah, koran, dan jurnal yang termasuk dalam sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk atau setara, misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Adapun catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, wah, bukan main. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba, Raya 6, Jakarta. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru, Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, dan marga. Misalnya, Siti Aminah, S.H, M.H. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter. 12. Tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambahan yang belum diolah. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat
untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Baik, itu saja video dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang salah dan terima kasih sudah menonton. Bye.